Mencintai tanpa syarat. Bersama senja kutitipkan seuntaian doa penuh pengharapan. Tuhan, malam telah kau ubah menjadi terang, kegelapan telah kau lenyapkan. Itu karena kasih-Mu. Aku bertanya tentang terang. Tuhan Yesus telah menumpahkan darah dan air melalui perjalanan Via Dolorosa yang penuh penderitaan. Ini adalah titik awal mengapa kita butuh kesadaran. Mengasihi, mencintai, dan mengampuni. Ajaran Yesus yang paling fundamental, hukum cinta kasih. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, akal budi, dan seluruh diri, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jika kamu tidak mengampuni samamu, kamu akan sulit sekali untuk mencintai, kata Bunda Teresa. Kemarin sesudah Paskah, aku menulis sebuah doa kecil. Tuhan, untuk apa kau mati di kayu salib? Tuhan, bagaimana akan kubalas segala kebaikan-Mu? Kadang kita berkanjang dalam tandang penuh tantangan yang mungkin lebih setia egoisme diri kita. Menulis luka, sakit, dendam, dan benci tidaklah berarti untuk menuangkan kasih dalam kisah hidup kita. Menulis senyum pada canda tawa yang tidak dibebaskan dari genggaman demikian tidaklah berguna. Mungkin kita berkaca pada kebencian. Kau telah membuat aku hancur. Kau telah menyakiti aku. Perkataan orang baik selalu diancam. Kebencian, semuanya telah terjadi. Menulis luka, sakit, dendam. Untuk apa? Peristiwa hari ini menguraikan tentang refleksi pembenahan. Peristiwa Paskah, pengorbanan demi keselamatan. Itulah perjamuan Kristus. Kadang kita sulit untuk mengerti. Kadang kita sulit untuk percaya. Kadang kita sulit untuk menerima kenyataan pahit. Saudara-saudara, itulah tantangan iman. Adalah Kristus mengumpulkan orang terang dan orang gelap. Apakah ada pembatasan antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dan salah? Membasahi rahmat kasih pada kehidupan yang baik saja. Kristus tidak demikian. Hadirnya membawa terang, hadirnya membawa damai bagi kita sekalian. Namun kadang kita mengumbar kata-kata protes. Tuhan Yesus, mengapa demikian? Mengapa mereka menghancurkan kami? Mengapa mereka menyakiti kami dan membuat kami tenggelam dalam kehancuran? Itulah tantangan iman. Inilah pengujian iman.
Tidak ada yang pasti dalam hidup. Hanya Kristuslah kita percaya jalan menuju kepastian. Tindakan yang maha dewa dan cemerlang tidak akan berarti jika tidak difondasikan dengan cinta kasih. Hal sekecil apapun yang dilakukan atas dasar kasih pasti akan membawa kebahagiaan yang lebih besar. Lakukanlah segala sesuatu dengan kasih, penuh pengharapan akan Kristus yang bangkit membawa damai. Syukur, terima kasih, dan pengharapan. Dalam syukur kita mengalami kasih. Dalam syukur kita dapat melihat terang sekecil apapun dalam kegelapan hidup kita. Narasi tentang sesuatu yang indah tertuang dalam syair penuh inspirasi dari Bunda Teresa. Dalam hidupmu, lakukanlah yang terbaik untuk sesama dan untuk dirimu, sebagai ungkapan kesetiaan terhadap kasih Allah. Mungkin orang lain akan berpandang buruk terhadap kebaikanmu, tetapi yakinlah ukuran manusia tidak sama seperti ukuran Tuhan. Tetaplah berbuat baik. Ingatlah saudara-saudara, janganlah menanam rasa benci, dendam dalam hati, karena akan seperti duri yang menusuk daging, suatu saat akan terbongkar kebusukannya. Janganlah membalas kebencian dengan kebencian. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berbaliklah, kembalilah. Pasca Tuhan ada dalam hatimu. Bersihkanlah dirimu dari genggaman kesesakan akan kegelapan masa lalumu. Masih ada jalan pulang. Tuhan masih menanti kita. Tragedi bom bunuh diri di Makassar menjadi peristiwa luka, kebencian, dan dendam. Kita bertanya, mengapa mereka melakukan demikian? Iman kita adalah Kristus. Tetaplah berdoa bagi mereka. Disitulah kebenaran dan kesetiaan iman kita. Mencintai dan pengorbanan tanpa syarat. Seorang teman menulis sepucuk surat demikian untuk sahabatnya. Ia mengawali sepucuk suratnya dengan sebuah kalimat inspiratif. Jangan mengharapkan temanmu sempurna seperti yang kau inginkan, tetapi berjuanglah membantu temanmu agar dia bisa berjuang untuk menjadi hidup yang lebih baik. Sahabatku, hanya terlukis rasa maaf dan maaf. Dendam yang luas, penuh kebencian telah aku tanamkan. Rasa menggenggam rasa benci, dendam, dan kecewa dalam mengumbar senyum kepolosan, dan pada akhirnya aku sendiri terantuk. Inilah keegoisanku. Inilah ketidaksetiaanku pada kata tentang arti sebuah persahabatan, tentang arti sebuah kesetiaan. Tetapi aku telah menyadari semua salahku. Mungkin aku tidak lagi berlukis kata sahabat di antara kita.
karena sebelah mataku telah buta. Inilah penyadaran yang sesungguhnya. Maaf dan maaf. Mungkin tidak cukup untuk itu, tetapi aku hanya berdoa untuk kembali menyadari semua salahku. Sahabat, pasca ini aku ingin menyusun setapak demi setapak proses pembenahanku, dan aku ingin kembali pada jalan kebenaran Kristus, cinta, kasih, maaf dan maaf. Apakah kita mempunyai kesempatan untuk bertemu? Aku harapkan itu, agar aku dapat dengan penuh memohon maaf padamu. Kalaupun tidak, mungkin dari kejauhan, aku hanya harapkan sahabat dapat tersenyum. Doaku untuk sahabat selalu. Aku harapkan kita bisa bertemu. Tuhan masih menanti kita di jalan pulang. Sekali lagi, iman kita diuji. Iman kita selalu mendapat tantangan dan cobaan, tetapi tetaplah berbuat baik, berdoa bagi mereka. Semoga peristiwa bom bunuh diri yang telah tersaksi dapat menjadi pengujian iman kita akan Kristus. Meskipun dianiaya, dicaci maki, disakiti, bahkan dibunuh, tetaplah berdoa bagi mereka. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dengan pasca Kristus, kita bangkit untuk memulai hidup baru dalam terang iman Kristus. Jika kamu tidak mengampuni, kamu akan sulit untuk mencintai. Berjuanglah untuk tidak lagi terantuk pada batu yang kecil. Belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah proses pendewasaan menuju kematangan iman. Sekian dan terima kasih.